Sebelumnya perkenalkan nama aku Lanjar Setiawan dari Telkom 24 asal Blora. Jadi di sini ini adalah video pembahasan mengenai tugas 2. Di sini sorry banget, disclaimer dulu, aku nggak bermaksud menggurui atau gimana. Ini dalam rangka belajar bareng-bareng aja aku bikin video ini. Nanti kalau di video ini ada yang salah atau gimana mohon koreksinya ya teman-teman. Oke, jadi tugas 2 yang dikasih sama Pak Eko itu kayak gini ya teman-teman. Diinginkan rangkaian multiplexer untuk melakukan fungsi ini bla 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 gitu. Di sini kan multiplexer ya, berarti yang paling penting ya harus di teman-teman pahami itu adalah bagian multiplexernya aja gitu. Di sini aku jelasin singkat aja, sepemahamanku aja itu gimana. Oke, rangkaian multiplexer tuh bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi ada inputan, terus di atasnya tuh ada macam S gitu. Ada 2 inputan terus ada S gitu, terus ini ada 01 terus ada F gitu. Yang perlu teman-teman pahami adalah di sini tuh ada 2 inputan kan, ada X1 sama X2 sama S gitu. Nah, keluarannya ini si F ini itu tergantung sama S-nya ini teman-teman. Jadi di sini udah ada keterangannya. Jika S sama dengan 0, maka F sama dengan X0. Maksudnya gimana? Jadi S itu ada 2 kondisi teman-teman. Ada 0 sama 1 gitu. Nah, pas S-nya 0, itu nanti hasil atau F-nya itu bakal sama kayak nilai X1 gitu. Nah, kalau misal X1-nya itu 0, itu berarti hasilnya juga 0 gitu, teman-teman. Kalau pas S-nya 1, itu berarti hasilnya tuh sama dengan X2 gitu. Nah, di sini nih keterangannya nih. Tuh. Jadi jika S0 tuh maka hasilnya tuh X0 kan. Oke, pokoknya yang perlu teman-teman pahami tuh buat di tugas 2 ini cuma itu doang sih. Pokoknya nih kalau misal S2-nya ini nilainya 0 gitu. Terus S S ini tuh ini kan apa namanya, anggap aja itu nilainya pas dia 1 gitu. Karena X2-nya itu 0, maka outputnya juga bakal 0 gitu. Buat lebih jelasnya nanti aku jelasin di tengah-tengah aja lah. Buat yang ke bawah-bawah ini sebenarnya buat di tugas kayak nggak penting sih. Dan menurutku juga kayaknya kurang penting juga buat dipelajarin. Kita langsung lompat ke bagian ini aja. Teori ekspansi Shannon sintesis multiplexer. Sebelumnya kita coba ke soalnya dulu, apa sih yang diinginin sama soal ini. Oke, ini di sini diinginkan rangkaian multiplexer. Oke, untuk apa? Untuk melakukan fungsi f x1, x2, x3 sama dengan minterm a b c d. Nah, ketentuannya apa? Nilai a b c d ini itu bakal 0257 untuk NIM ganjil dan 1256 untuk NIM genap. Oke. Terus Y sama dengan 2 digit NIM terakhir persen 3, itu berarti dibagi 3 terus nanti hasilnya berapa. Nah, hasil itu gitu, hasilnya itu berapa, sisanya sorry. Jadi dua NIM terakhir kalian dibagi 3, nanti sisanya berapa itu nanti yang menentukan. Oke, vektor menggunakan X1 untuk Y0, X2 untuk Y1 dan X3 untuk Y2. Langsung aja lah ya ke jawabannya gimana. Yang pertama nih NIM aku itu 2 digit terakhirnya itu 23 ya. Jadi ini kebalik sih aku nulisnya. Pokoknya jadi ini kan ganjil. Oke, berarti aku pakai soal yang ini 0257 buat ABCD-nya. Nah, buat NIM-nya ini kan 23. Berarti 23 dibagi 3 itu 21 kan? Ya enggak? Ya, terus sisanya 2. Nah, sisanya ini 2, maka Y-nya tuh kan 2. Berarti aku pakai selektornya tuh X3. Oke, aku pakai selektornya tuh X3 ini. Oke. Lanjut. Jadi fungsinya tadi kan F1, X1, X2, X3.
Karena aku tadi pakai yang ini, jadi langsung aja di sini aku ganti nilainya 0,257. Paling enak buat langkah pertama itu teman-teman bikin yang namanya tabel kebenaran dulu. Kalau aku sih gitu ya. Jadi bikin tabel kebenarannya kayak biasa. Terus ini kan midterm. Teman-teman pasti udah jago lah buat bikin tabel kebenarannya. Ini kan midterm 0, 2, 5 sama 7. Nah, dari tabel ini berarti 0, M0 tuh ini kan, berarti ini 1. M1 nggak ada, berarti 0. M2 ini disebutin, berarti ini 1. M3 nggak ada, M4 nggak ada, M5 ada, berarti ini 1. M6 nggak ada. M7 ini disebutin jadi 1. Kayak gitu. Nah, habis bikin tabel kebenarannya, habis itu dari tabel kebenaran ini tuh diperoleh sebagai berikut. Itu maksudnya kayak dari tabel ini diubah ke fungsi gitu. Jadi kan ini 0. Nih kan midterm ini kurang M ya, ntar aja lah. Jadi kan midterm 0. Yang ini kan fungsi 0 itu apa? Berarti kan ini X1 not, X2 not, X3 not. Nih aku tulis ini. Terus itu yang ini apa? X1 not, X2, X3 not. Tulis ini. Terus itu ini X1, X2 not, X3. Set tulis di sini. Sama satu lagi itu X1, X2, X3. Oke, langsung ditulis di sini. Oke, jadi dari midterm ini kita punya fungsi itu kayak gini. F X1, X2, X3 sama dengan X1 not, X2 not, X3 not ditambah X1 not, X2, X3 not ditambah X1, X2 not, X3 tambah X1, X2, X3. Nah, dari fungsi ini terus digimanain? Nih. Habis itu dicari ekspansi ini apa namanya? Shanonnya. Nih, dari sini nih aku ambilnya. Ekspansi Shannon tuh gimana? Jadi kan aku tadi selektor aku pakai X3 kan. Jadi nanti dari fungsi tadi, ini tulis dulu. Itu kayak X3-nya tuh dikeluarin, teman-teman. X3 not sama X3-nya. Jadi kan di sini nih. Nih, X3 not-nya aku keluarin. Terus ku dalam kurung tuh dari nilai ini yang ada X3 not-nya tuh yang mana? Kan ini, ya kan? X3 not. Berarti X1 not sama X2 not-nya ini dimasukin ke dalam kurung. Oke, habis itu apa lagi? Yang ini X1 not sama X2 masukin dalam kurung lagi. Nih kan? Jadi ini tambah ini. Kan nilai X3 not dalam kurung X1 not, X2 not ditambah X1 not, X2 itu kan sama kayak yang ini kan. Dia kayak perkalian gini lah. Ngerti lah ya pokoknya. Habis dari X3 not tuh satunya lagi tuh X3 biasa gitu. Nah, pas X3-nya dikeluarin, ini X1 sama X2 not ditaruh dalam, sama X1 X2 taruh dalam. Oke. Nah, habis itu disederhanain teman-teman. Jadi kalau ada apa bahasanya nih? Misal ada kayak gini nih, X2 not ditambah X2. Ini tuh bisa disederhanain terus dicoret kayak dicoret gitu. Jadi kan X2 not kali apa tambah X2 tuh kan 1 kan. Jadi pokoknya ini disederhanain aja lah. Pokoknya kalau ada yang sama-sama X berapapun itu, tapi dia beda tanda kayak not sama nggak not yang biasa gitu, ini bisa dicoret. Terus ini sisa X1 sama X1 itu nanti bisa ditulis jadi X1 not aja gitu. X1 sama X1 not gitu. Oke, yang kedua nih bagian X3-nya, ini X2 not sama X2-nya juga hilang lagi. Habis itu ini X1 ditambah X1 jadinya X1 sama kan. Oke. Habis itu kita kan diperoleh kan X3 not dikali X1 not itu kan. X3 not itu kan kita nilainya 0 gitu kan. Kayak tadi yang di modul tuh sebenarnya ada, bentar ya. Ada nggak sih? Bentar ya. Nah, ini. Nggak sih, di sini baru X0, X1. Ntar aja. Oke, lanjut. Kita anggap X3 not itu 0, X3 itu 1. Jadi, nanti F saat X3 sama dengan 0, itu hasilnya tuh X1 not. Habis itu, hasil kalau X3-nya tuh sama dengan 1, itu hasilnya X1 gitu. Mungkin teman-teman bingung maksudnya hasilnya gimana sih gitu.
Sebenarnya bisa dicek dari mana? Dari tabel kebenaran yang tadi yang awal gitu teman-teman. Ingat ya, pokoknya kalau X3 not hasilnya tuh X3 not, kalau X3 tuh hasilnya 0, maksudnya kalau X3 nya tuh 0, maka hasilnya itu atau F nya itu bakalan X1 not. Oke. Ingat-ingat aja. Nah, bisa dilihat tuh dari tabel kebenaran ini teman. Ini kan X3 tadi kan. Ini kan S3 tuh ada 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, pas S3-nya itu 0, ingat ya, pas S3-nya 0, nilai F-nya itu adalah X1 not. Ingat nggak? Ya kan, X1 not. Terus ini 1. Kok bisa 1? Karena lihat dari X1-nya. X1 not kan hasilnya tadi. Berarti X1, nilai X1 dinotin gitu. Berarti kan bener kan, ini 0 dinotin jadi 1. Jadi hasilnya tuh hasil not dari X1. Oke, berarti kita lihat lagi deh yang bawah. Pas S3-nya 0 lagi di sini. Maka F-nya itu hasilnya bakalan nilai not dari X1 gitu kan. Ini 0, jadi F-nya 1. Oke. Sampai ke bawah tuh bakal kayak gitu. Bentar dulu ya. Nah, pas X3-nya 1, hasilnya tuh apa? X1 kan, teman-teman. Jadi, pas nilai X3 ini 1, nilai F-nya tuh bakal sama dengan 1 gitu. Nih, X1-nya 0, maka F-nya juga 0 gitu. Pas 0, ini 1 karena ininya 0, di bawah juga nih yang bawah nih kalau nggak percaya. Nih pas X3-nya 0, F-nya apa? X1 not, ini kan 1 jadi 0 kan. Ini 1 dia sama, 0 dia beda, 1 sama. Oke, jadi dari situ kita simpulin bahwa fungsi dari ini kita itu udah bener. Kita tinggal bikin rangkaiannya. Nah, ini disimpulin kayak gini. Terus rangkaiannya gimana, Bang? Nah, udah gampang aja. Input kan dia ada 2 inputan kan ini. Nih, jadi gambar kayak gini. Kan ada 2 inputan. Inputan yang pertama itu yang ini, X1 not. Inputan yang kedua X1. Jadi tinggal bikin X1. X1 not-nya tuh ngarah kemana? Ngarah ini kan X3 pas kondisinya 0 nih, kondisinya 0. Jadi dia ngarahnya ke 0 ini. X1 yang biasa tuh ngalah pas S3-nya tuh 1. Jadi sini. Terus F gitu. Oke, gitu teman-teman. Buat lebih jelasnya, karena mungkin kalau kalian lihat jawabanku doang nggak yakin, kita bakal lihat dari modulnya Pak Eko. Karena soal ini lebih gampang dari soal yang ada di modul. Info aja. Nih, coba kita lihat yang ini ya. Nih, ini kan teori ekspansi Shannon sintesis multiplexer. Kalau di sini dimisalin tuh ada fungsi X1, X2, X3. Dia minterm dari 3, 5, 6, 7. Oke, habis itu dia dirubah ke ini fungsi kayak gini. Kalau aku bingung sih kalau langsung kayak gini karena nggak hafal. Jadinya aku bikin tabel apa tadi? Tabel kebenarannya dulu biar lebih gampang bikinin fungsinya. Oke, ini ketahui fungsinya X1 not, X2, X3 ditambah X1, X2 not, X3 tambah X1, X2, X3 not, tambah X1, X2, X3. Nah, di sini yang dijadiin, ini di atas nggak ditulis sih. Yang dijadiin selektor itu X1, teman-teman. Nih. Jadinya kayak tadi X1 not-nya dikeluarin. Terus di dalam kurung tuh ada ini. Ada yang angka apa yang fungsi yang tadi yang mengandung X1 not. Ini kan jadi yang pertama ini. Jadi X2, X3 nya tuh masuk ke dalam. Terus yang lain ada lagi nggak? Oh, ternyata nggak ada. Oke, berarti cuma ini doang. Terus yang kedua X1. Yang di dalam kurung apa? Jadi ini kan X2 sama X2 not sama X3. Terus ini X2 sama X3 not sama X2, X3. Oke, di dalam kurung sini. Habis itu karena ini udah nggak bisa disederhanain jadi ditulis ulang. Nah, yang di kanan ini disederhanain. Jadi ini kan ada X2 not, X3. Terus ada X2 sama X3 not. Ini dicoret nih teman-teman. X2 coret sama X2. X2 not dicoret sama X2. Terus X3 nya dicoret sama X3 not. Jadi hasilnya tuh enggak gitu. sorry. Cara nyoretnya nggak bisa gitu. Jadi nyoretnya tuh dia kayak gini nih. Salah satu doang. Jadi kayak ini kan ada X2 not. Oke. Dicoret sama X2 yang ini. Oke. Habis tuh X3 not yang ini dicoret sama X3 yang ini gitu. Karena dia kayak jadinya nanti lebih simpel lagi gitu kan. Nanti dicoret sama ini yang X2 sama X2 yang ini. Nanti menghasilkan X2 nya turun,
X3 nya juga turun, jadi X2 tambah X3 kayak gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya pokoknya ini kan X2 not. Kalau nggak ngerti biar lebih gampang, ini X2 not dicoret sama X2 yang ini. Oke, yang ini ya. Terus X3 not X3 yang ini dicoret sama ini X3 not yang ini. Jadi yang turun tuh X2 sama X3 yang belakang turun. Oke. Jadi fungsinya dia bakal jadi kayak gini. X1 not dalam kurung X2 X3 tambah X1 dalam kurung X2 plus X3 nih. Atau dapat dinyatakan bahwa nih pas X1-nya itu 0, nanti dia hasilnya tuh bakal X1 X1 X2 kali X3 ini yang ini kan. Nih. Pas X1-nya 1 itu yang hasilnya tuh bakal X2 ditambah X3 yang ini kan. Oke. Nah, buat itu kan tadi kan nih ditulis lagi di sini nih. Sintetis rangkaian. Entar dulu kita lihat ke rangkaiannya dulu. Kan dia pas X1-nya itu 0, hasilnya tuh X2 kali X3. Kali itu kan N kan. Berarti di sini digambar kayak X2 X3 di N-in, hasilnya tuh bakal masuk ke ini itu yang bagian 0. Kan tadi kan X1 0 kan. 0 tuh yang atas, teman-teman pokoknya inget-inget aja. Terus yang bawah apa? X2 ditambah X3 itu kan OR kan. Berarti ini X2 sama X3 nya diorin baru dimasukin ke selektor yang satu gitu. Nanti bakal menghasilkan F. Nah, buat ngeceknya di sini dilihat dari tabel kebenaran yang tadi kayak aku bilang. Jadi pas pas X1-nya 0 itu hasilnya bakal X2 N X3. Oke. Lihat dari hasil ini kan 0. Dari ini X3 sorry, X1. Pas X1-nya 0. Oke. Itu hasilnya tuh bakal X2 kali X3 kan. X2 N X3 biar gampang. Di sini F-nya berapa? 0. 0 tuh dari mana? Dari X2 N X3. 0 N 0 kan 0. Oke. Terus yang bawahnya lagi pas 0 juga. Berarti 0 N1 0 juga, 1 N0 0, 1 N1 1 gitu. Nah, ini terus habis itu pas X1-nya itu berapa? 1. Itu bagian belakangnya diapain? Diorin X2 or X3. Oke, di sini lihat 0 X 0. 0 or 0 itu 0. 0 or 1 itu 1. 1 or 0 1. 1 or 1 ya 1. Oke, ya gitu teman-teman. Ini buat yang ganjilnya, buat yang genap, terus selektor yang lain nanti coba sendiri aja. Aku yakin kalian lebih paham dari aku. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih. Semoga membantu mengerjakan dan semoga paham dan semoga yang aku sampaikan ini benar. Kalau ada salah tolong direvisi karena ya it's okay. Jadi kalau ini salah berarti jawabanku salah juga, jadi tolong dibenarkan. Terima kasih.